Bertemu lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya Hendrian Toli. Pada video ini kita akan membahas tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang akan kita lihat di video ini adalah tentang sistem persamaan linear, eliminasi Gauss-Jordan, dan di bagian akhirnya ada soal-soal untuk latihan. Pencetus. Teknik yang kita kenal sebagai eliminasi Gauss sekarang ini bisa ditelusuri kembali di buku Chiu-Sang Xuan-Su atau The Nine Chapter on the Mathematical Arts di bab ke-8-nya yang berjudul Function atau Rectangular Array. Chiu-Sang Xuan-Su merupakan kumpulan pengetahuan berhitung sarjana-sarjana Tiongkok yang dikumpulkan sejak abad ke-10 sebelum Masehi sampai abad ke-2 setelah Masehi. Dan pada tahun 1888, Wilhelm Jordan menambahkan prosedur pada eliminasi Gauss dan dikenal dengan eliminasi Gauss-Jordan. Sistem persamaan linear. Persamaan linear. Persamaan linear dengan n variabel dituliskan sebagai A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah titik-titik tambah AN kali XN sama dengan B, di mana A1, A2 sampai AN-nya merupakan koefisien, X1, X2 sampai XN-nya merupakan variabel, dan B-nya merupakan konstanta. Misalnya kita mempunyai contoh untuk persamaan linear 3x1 tambah 2x2 sama dengan 6. Dari persamaan linear ini kita bisa tahu bahwa yang merupakan koefisiennya merupakan 3 dan 2, 3 di depan x1 dan 2 di depan x2-nya. Lalu variabelnya adalah x1 dan x2 dan konstantanya 6. Dan contoh ini merupakan persamaan linear dengan dua variabel karena variabelnya ada dua, yaitu x1 dan x2. Kita juga bisa menggunakan variabel selain x, misalnya bisa saja x, y, z atau a, b, c sesuai dengan keperluan. Dan pada contoh ini 3x1 tambah 2x2 sama dengan 6 ini bisa kita plotkan ke grafik dua dimensi dan kita dapatkan sebuah kurva berupa garis lurus atau line. Ini merupakan dasar mengapa persamaan ini disebut dengan persamaan linear atau line. Persamaan linear, variabel-variabelnya harus dalam bentuk pangkat tingkat pertama. Tidak boleh ada perkalian antar variabel atau dalam bentuk akar, trigonometri, eksponen, atau logaritma. Misalnya kita punya yang tadi 3x1 tambah 2x2 sama 6, atau 2/3 x1 dikurang 2x2 ditambah pi x3 sama dengan akar 3, atau sin pi dan kali x1 ditambah akar 7 kali x2 sama dengan e pangkat 2. Ketiga contoh ini kita mempunyai variabel-variabelnya dalam bentuk pangkat tingkat pertamanya, sehingga ketiga contoh ini merupakan persamaan linear. Sedangkan contoh-contoh seperti x1 dikali x2 tambah 2x3 sama dengan 5, atau persamaan x1 dikurang akar x2 ditambah 2 kali x3 kuadrat sama dengan 4, atau cos x1 ditambah log x2 ditambah e pangkat x3 sama dengan pi. Ketiga contoh ini kita bisa lihat variabel-variabelnya tidak dalam bentuk pangkat tingkat pertamanya. Yang pertama adalah x1 kali x2, yang pada persamaan contoh lainnya ada akar x2 atau x3 pangkat 2, atau variabelnya dalam bentuk cos, bentuk logaritma, ataupun bentuk eksponensial. Ketiga contoh ini bukan merupakan persamaan linear. Sistem persamaan linear. Sistem M persamaan linear dengan n variabel merupakan sejumlah m persamaan linear pada bagian sebelumnya dengan n variabel yang mempunyai solusi sistem persamaan linearnya harus memenuhi untuk semua persamaan linearnya.
Misalnya kita diberikan suatu sistem persamaan linear 3x1 tambah 2x2 sama 3 dan min x1 tambah x2 sama 4, dan kita mempunyai solusi x1 sama dengan min 1 dan x2 sama 3. Solusi ini merupakan solusi sistem. Mengapa? Karena kalau kita substitusikan kembali x1 dan x2 ini ke persamaan pertama, kita akan tahu bahwa ternyata dia memenuhi. Kalau kita substitusikan pada persamaan kedua, dia juga memenuhi. x1 sama min 1 dan x2 sama 3 itu merupakan solusi sistem karena dia memenuhi untuk kedua persamaan linearnya. Sedangkan solusi x1 sama 1 dan x2 sama 0 bukan merupakan solusi sistem persamaan linear ini karena hanya memenuhi persamaan yang pertama tetapi tidak memenuhi persamaan kedua. Anda bisa coba, Anda bisa substitusikan x1 sama 1 dan x2 sama 0 ke persamaan pertama dan persamaan kedua, dan Anda akan temukan bahwa ini hanya memenuhi untuk persamaan 1, sedangkan tidak memenuhi pada persamaan kedua. Jumlah solusi. Sistem persamaan linear mempunyai 3 kemungkinan jumlah solusinya. Yang pertama adalah sistem persamaan linearnya tidak ada solusi atau tidak mempunyai solusi. Ini kita sebut sebagai sistem yang inconsistent. Lalu kedua, tepat satu solusi. Dan yang ketiga, dia mempunyai jumlah solusi tak terhingga. Atau yang dua bagian ini, tepat satu solusi dan jumlah solusi yang tak terhingga, kita sebut sistemnya sebagai sistem yang konsisten. Misalnya kalau kita diberikan sistem persamaan linear x1 tambah x2 sama 3, x1 tambah x2 sama 1, kita bisa coba gambarkan dalam bentuk grafik. Kita dapatkan dua buah persamaan garis, dan kedua persamaan dua garis ini paralel, artinya mereka tidak bertemu di satu titik. Jadi contoh persamaan linear ini, sistem persamaan linear ini adalah suatu sistem persamaan yang inkonsisten di mana tidak ada solusinya. Contoh lainnya, misalnya kita diberikan x1 tambah x2 sama 3, dan x1 kurang x2 sama dengan min 1. Sama, kita gambarkan dalam bentuk grafik. Untuk yang dua variabel bebas ini, kita dapatkan bahwa kedua buah persamaan linear ini akan berpotongan di satu buah titik. Itu yang disebut dengan sistem persamaan linear yang mempunyai tepat satu solusi, di mana sistem ini ada sistem yang konsisten. Yang berikutnya adalah kita mempunyai misalnya contoh persamaan x1 tambah x2 sama 3, lalu ada 2x1 tambah 2x2 sama 6. Jika kita gambarkan grafik kedua persamaan ini, kita dapatkan bahwa ternyata dua buah persamaan ini berhimpitan, sehingga kita bisa tahu mereka mempunyai jumlah solusi tak terhingga. Eliminasi Gauss. Pertama, kita akan lihat tentang matriks augmented. Sistem persamaan linear bisa ditulis dalam bentuk matriks augmented atau matriks yang ditambahkan, di mana matriks augmented ini berisi koefisien dan konstanta. Misalnya kita diberikan sistem persamaan linear x kurang 4y tambah 3z sama 5, min x tambah 3y kurang z sama dengan min 3, 2x dikurang 4z sama dengan 6. Ini ada bentuk sistem persamaan linearnya. Sistem persamaan linear ini kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks augmented seperti ini. Jadi kita menuliskan matriksnya yang berisi koefisiennya, yang untuk persamaan pertama adalah 1, min 4, 3, dan konstantanya 5. Untuk persamaan kedua adalah min 1, 3, min 1, dan konstantanya min 3. Untuk persamaan ketiga adalah 2, 0, min 4, dan konstantanya adalah 6. Ini kita bisa tuliskan sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks augmentednya. Operasi baris dasar. Operasi baris dasar atau elementary law operation adalah suatu operasi yang menghasilkan sistem yang ekuivalen atau sama. Ada 3. Pertama, untuk menghasilkan sistem yang sama atau ekuivalen, kita bisa menukar urutan baris dua buah persamaan. Lalu kita bisa mengalihkan sebuah persamaan dengan konstanta yang bukan 0. Dan kita bisa menambahkan sebuah persamaan ke persamaan lainnya.
Bentuk matriks low echelon. Bentuk matriks low echelon atau bertingkat secara baris adalah di mana baris yang semua komponennya 0 atau 0 diletakkan di bagian paling bawah. Untuk baris non-zero semua, komponen pertama yang bukan 0 harus bernilai 1 atau kita sebut sebagai leading 1 atau leading 1. Dan untuk dua baris non-zero semua yang berurutan, leading 1 baris di atasnya lebih di kiri dari leading 1 baris di bawahnya. Kita akan lihat contohnya. Misalnya kita mempunyai matriks augmented atau sebuah matriks. Kita bisa lihat apakah ini sudah dalam bentuk row echelon, dan kita lihat ternyata ini bukan dalam bentuk row echelon, belum dalam bentuk row echelon, karena baris yang semua komponennya 0 pada baris kedua itu belum diletakkan di bagian paling bawahnya. Untuk menjadikannya menjadi bentuk row echelon atau bertingkat secara baris, kita akan memindahkan baris kedua yang isinya 0000 ke baris ketiga, kita tukar dengan baris ketiganya. Oke, dan ini telah menjadi bentuk row echelon atau bertingkat secara baris. Kita bisa lihat bentuknya ada seperti tangga. Yang lainnya dia telah memenuhinya. Yang baris non-zero semua, komponen yang pertamanya bernilai 1, leading satunya ada benar di baris 1. Lalu ada contoh berikutnya. Kita mempunyai matriks, apakah sudah dalam bentuk row echelon atau bentuk tangga atau bentuk bertingkat secara baris? Ternyata belum, karena pada baris kedua leading satunya tidak ada, tapi bernilai 2. Dia bukan leading 1, tapi nilainya 2. Sehingga untuk menjadikannya menjadi nilai 1, kita bisa kalikan dengan setengah masing-masing. Jadi 2-nya dibagi 2, 1 dibagi 2, min 1 dibagi 2, atau kalikan setengah untuk semuanya satu baris itu. Sehingga kita dapatkan bentuk row echelonnya. Dan ini telah memenuhi bentuk row echelon bertingkat secara barisnya. Lalu contoh berikutnya, kita diberikan matriks seperti pada gambarnya. Apakah ini sudah dalam bentuk row echelon? Ternyata belum. Ini belum dalam bentuk row echelon karena pada baris pertamanya leading satunya harus berada di lebih kiri daripada baris yang keduanya, sehingga kita bisa menukar baris pertama dengan baris kedua, persamaan baris pertama ke persamaan baris kedua. Oke, seperti ini, sehingga kita dapatkan bentuk row echelonnya atau bertingkat secara baris. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menerapkan operasi baris dasar pada matriks augmented sampai didapat bentuk matriks row echelon. Kemudian kita lakukan substitusi mundur atau back substitution. Kita akan melihat contohnya. Contoh soal yang pertama, diberikan sistem persamaan linear X dikurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9, min X tambah 3Y sama dengan min 4, 2X kurang 5Y tambah 5Z sama dengan 17. Dan kita diminta mencari solusi sistem menggunakan eliminasi Gauss, kemudian lakukan substitusi mundur. Pertama-tama kita tuliskan kembali sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented-nya. Ini ada sistem persamaan linearnya. Dan yang di kotak kuning adalah matriks augmented-nya. Anda bisa telusuri bagian koefisiennya kita pindahkan ke matriks, dan bagian konstantanya kita juga tuliskan ke matriks augmented-nya. Kemudian kita melakukan operasi baris dasar sampai kita dapatkan bentuk matriksnya tuh row echelon, atau seperti pada gambar bertingkat secara baris atau seperti tangga. Oke, ini adalah matriksnya, matriks augmented-nya. Kita lihat pada baris pertama apakah sudah terdapat leading satunya atau leading one-nya. Data sudah ada, jadi kita bisa teruskan ke prosedur lainnya. Kita cek baris kedua. Ternyata di bagian yang harus sesuai dengan matriks row echelon, min 1 itu harus kita jadikan 0. Jadi kita bisa merubahnya min 1 menjadi 0 menggunakan operasi baris dasar.
di mana kita bisa membuat row kedua yang baru atau baris kedua yang baru itu dengan cara mengambil baris kedua yang ada yang sekarang ditambahkan dengan baris yang pertamanya atau R1-nya. Jadi kita mempunyai R2 atau row baris kedua min 1, 3, 0, min 4, dan kita mempunyai row yang pertamanya, baris pertamanya kita tuliskan keluar juga 1, min 2, 3, 9, dan kita akan jumlahkan untuk mendapatkan baris kedua yang baru atau R2 yang baru. Kita jumlahkan, jadi min 1 tambah 0 kita dapat 0, 3 tambah min 2 dapat 1, 0 tambah 3 dapat 3, min 4 tambah 9 dapatnya 5. Kita dapatkan baris kedua yang baru adalah 0, 1, 3, 5. Dan ini kita pindahkan untuk menggantikan baris kedua yang lama atau R2 yang lama. Oke, ini sudah kita dapatkan. Kemudian kita cek berikutnya. Leading satunya udah benar. Jadi kita berpindah ke baris ketiga. Yang pertama, ternyata nilai 2 ini harus menjadi 0. Caranya adalah kita bisa mendapatkan baris ketiga yang baru atau R3 baru dengan mengambil R3 yang lama dikurang dengan 2 kali baris pertama atau R1. Jadi kita mempunyai R3, kita tulis keluar juga 2 min 5, 5, 17, dan kita mempunyai 2 kali R1-nya, 2 dikali dalam kurung 1 min 2, 3, 9, dan kita akan kurangkan mereka. Jadi ini ada 2 R1-nya, kita kalikan dulu. Kemudian kita lakukan pengurangan sehingga kita dapatkan baris ketiga yang baru atau R3 barunya adalah 0, min 1, min 1, min 1. Dan nilai ini kita pindahkan kembali untuk menggantikan baris yang ketiga. Oke. Kemudian kita teruskan. Nilai min 1 ini harus bernilai 0 agar kita mendapatkan bentuk matriks low echelon sesuai dengan gambarnya. Caranya adalah untuk R3 baru ini, caranya kita mengambil R3 yang lama, yang ini 0, min 1, min 1, min 1, kita tambahkan dengan R2 atau baris kedua. Jadi R3-nya kita tuliskan, ini adalah R2-nya 01 sesuai dengan matriks yang ada, lalu kita jumlahkan mereka. 0 tambah 0 adalah 0, min 1, 1, 0 dapatnya, min 1, 3 dapat 2, min 1, 5 dapat 4. Kita dapat baris ketiga atau R3 yang baru adalah 0024. Dan ini kita pindahkan ke matriksnya. Oke. Kemudian kita cek lagi apakah sudah terjadi bentuk matriks low echelon. Ternyata belum. Angka 2 ini harus menjadi angka 1. Caranya adalah R3 yang baru adalah kita tinggal kalikan saja R3 yang lama atau baris ketiga yang lama ini dengan 1 bagi 2 atau setengah. Jadi R3 yang baru adalah setengah dalam kurung, kita tuliskan kembali 0024, jadi dapatnya adalah 0012. Kita pindahkan 0012-nya ke matriksnya, dan kita cek, apakah sudah dapat matriks low echelon. Ternyata sudah, kita sudah mendapatkan matriks low echelon. Berikutnya, pengerjaan eliminasi Gauss ini, kita harus melakukan substitusi mundur atau back substitution. Ini kita tuliskan kembali matriks low echelon yang telah kita hitung sebelumnya. Dan kita tuliskan kembali sistem persamaan linear yang sama sesuai dengan matriks low echelon yang didapat. Jadi dari baris pertama 1, min 2, 3, 9 adalah X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 9. Yang baris kedua jadinya adalah Y itu untuk 1 ditambah 3Z sama dengan 5. Dan baris ketiga kita dapat Z sama dengan 2. Oke, ini adalah sistem persamaan linear yang ekuivalen yang kita hitung dari prosedur operasi baris dasar untuk mendapatkan row echelonnya. Dan kita akan melakukan substitusi mundur untuk mendapatkan nilai-nilai yang lainnya. Dari sistem persamaan linear ini, kita telah tahu bahwa Z sama dengan 2. Dan untuk mendapatkan nilai Y-nya, kita mengambil persamaan kedua. Y tambah 3Z sama dengan 5. Kita substitusikan nilai Z-nya. Kita lakukan substitusi mundur. Kita masukkan, Anda bisa coba hitung sendiri. Sampai kita dapatkan nilai Y-nya adalah min 1.
kita tuliskan Y-nya adalah min 1. Lalu dengan nilai Z sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1, kita mengambil persamaan pertama dan kita substitusikan nilai Z dan nilai Y-nya untuk mendapatkan nilai X-nya. Dari hasil perhitungan, kita dapatkan nilai X-nya adalah 1. Jadi, untuk sistem persamaan contoh soal yang pertama ini, dengan eliminasi Gauss dan substitusi mundur, kita dapatkan solusinya adalah ada satu buah tepat satu solusi di mana X-nya adalah 1, Y-nya min 1, dan Z-nya 2. Dan sistem ini adalah sistem yang konsisten. Ini berikutnya kita ada contoh soal kedua. Jadi kita diberikan sistem persamaan linear juga. X dikurang 3Y tambah Z sama dengan 1. 2X kurang Y kurang 2Z sama dengan 2. X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 1. Dan kita diminta mencari solusinya menggunakan eliminasi Gauss dan substitusi mundur. Pertama sama, pada contoh kedua ini kita harus tuliskan dulu matriks aritmetiknya dari sistem persamaan linear yang diberikan. Ini adalah matriks aritmetiknya, berisi koefisien dan konstantanya. Dan pada contoh soal kedua ini, kita akan melakukan operasi baris dasar juga, tapi akan lebih cepat daripada contoh soal pertama. Hanya dikasih tahu angka perhitungannya saja. Jadi kita cek pada baris pertama apakah sudah sesuai. Leading satunya sudah ada, berarti sudah beres baris pertamanya. Kita beralih ke baris kedua, ternyata angka 2 tersebut belum sesuai, kita harus menjadikannya bernilai 0. Caranya, baris kedua yang baru, kita mengambil baris kedua yang lama dikurang 2 kali baris yang pertama. Jadi hasilnya adalah, Anda bisa lakukan sendiri perhitungannya, hasilnya adalah 0,5 min 4, 0. Kita pindahkan ke matriks itunya, matriks aritmetiknya. Lalu kita lihat baris ketiga, kita bisa beralih ke baris ketiga dulu. Jadi kita lihat baris ketiga, angka satunya juga belum sesuai, kita harus menjadikannya 0 juga. Caranya adalah kita mengambil untuk baris ketiga yang baru, nantinya adalah baris ketiga lama dikurang dengan baris yang pertamanya. Oke, hasil perhitungannya adalah baris ketiga yang baru adalah 0,5 min 4 min 2. Kita pindahkan juga nilai ini ke matriks aritmetiknya. Oke. Kemudian kita untuk menghitung baris ketiga yang baru, angka 5-nya itu kita harus jadikan 0 juga. Caranya adalah kita mengambil baris ketiga yang lama dikurang dengan baris kedua. Hasilnya adalah 0,0,0 min 2. Kita pindah kembali ke matriksnya. Dan pada baris ketiga ini, hasil yang terakhir kita dapat adalah 0,0,0 min 2. Ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Dengan nilai-nilai yang ini, angkanya, kita tuliskan kembali ke sistem persamaannya. Kita dapatkan bahwa koefisiennya yang sebelah kiri adalah 0, sedangkan konstantanya min 2, jadinya adalah 0 sama min 2. Kita bisa lihat bahwa ini 0 sama min 2 ini menunjukkan bahwa sistem soal kedua ini merupakan sistem yang inkonsisten karena tidak benar 0 sama min 2-nya. Artinya adalah sistem ini, soal ini tidak ada solusinya. Contoh soal ketiga. Kita diberikan sistem persamaan linear Y kurang Z sama dengan 0, X kurang 3Z sama dengan min 1, min X tambah 3Y sama dengan 1. Sama, kita diminta mencari solusinya menggunakan eliminasi Gauss dan substitusi mundur. Pertama, kita tuliskan dalam bentuk matriks aritmetiknya. Anda bisa coba kerjaan sendiri, berisi koefisien sama konstantanya. Lalu kita melakukan operasi baris dasarnya untuk mendapatkan matriks low echelon. Ini pada baris pertama, apakah sudah sesuai? Ingat, di baris pertama kita harus mendapatkan leading 1 pada bagian paling kirinya. Karena belum sesuai, kita bisa menukarkan baris ke-1 dan baris kedua, R1 dengan R2, sehingga kita dapatkan posisi pada yang paling kiri itu bernilai 1. Kita sudah menukar R1 dan R2-nya. Kemudian pada baris kedua sudah benar 01. Yang perlu disesuaikan adalah pada baris ketiga.
yang min satunya kita harus jadikan 0. Caranya adalah kita mencari nilai baris ketiga yang baru, memakai baris ketiga yang lama ditambah dengan baris pertamanya. Hasilnya adalah 0, 3, min 3, 0. Kita pindahkan ke matriksnya. Kemudian yang masih perlu disesuaikan adalah angka 3-nya, dia harus bernilai 0 juga. Caranya, baris ketiga yang baru ada baris yang ketiga dikurang 3 kali baris keduanya atau R2-nya. Hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Kita substitusikan kembali, pindahkan kembali ke matriksnya. Oke, ternyata dari prosedur yang kita lakukan, kita telah mendapatkan bentuk matriks row echelon sesuai dengan yang diperlukan. Berikutnya kita melakukan substitusi mundur atau back substitution. Pertama, ini adalah matriksnya, matriks augmentednya. Kita tuliskan kembali ke sistem persamaannya yang ekuivalen dengan sistem persamaan awal adalah X kurang 3Z sama dengan min 1, dan yang kedua adalah Y kurang Z sama dengan 0. Yang baris ketiga tidak ada karena 0 sama 0. Lalu berikutnya kita perlu mencari nilainya, X1, X2-nya. Tapi kalau kita lihat kembali, ternyata kondisi sistem persamaan linear ini di mana ada 2 persamaan tapi mempunyai 3 variabel yang belum diketahui, X, Y, Z dengan 2 persamaan. Ini adalah kondisi di mana sistem mempunyai jumlah solusi tak terhingga. Sistem yang konsisten tapi jumlah solusinya tak terhingga. Jadi solusi bisa diteruskan dalam bentuk parametrik. Misalnya, jika kita mengambil Z sebagai variabel bebasnya yang diwakili dengan parameter T, kita tulisan Z sama dengan T, suatu angka yang bebas parameter T. Dan kita dengan nilai Z sama dengan T-nya itu, kita bisa substitusikan ke persamaan pertama, sehingga kita dapatkan X sama dengan 3T dikurang 1. Dan dengan persamaan yang kedua, kita bisa dapatkan Y sama dengan T. Jadi solusi sistem kita adalah X sama dengan 3T kurang 1, Y sama dengan T, dan Z sama dengan T, di mana T merupakan elemen bilangan real. Misalnya, kalau kita mempunyai T-nya bernilai 1, kita bisa tahu bahwa Z-nya sama dengan 1, X-nya berarti bernilai min 2, dan Y-nya 1 juga. Dan kita bisa mencari nilai X, Y, Z-nya sesuai dengan nilai parameter T yang kita ambil. Jadi banyak sekali atau solusinya tak terhingga. Eliminasi Gauss-Jordan. Bentuk matriks reduced row echelon. Jadi bentuk matriks row echelon akan menjadi bentuk reduced row echelon jika setiap kolom yang mempunyai leading 1 atau leading 1 mempunyai nilai 0 untuk semua tempat di atas maupun di bawah leading 1-nya itu. Misalnya ini adalah bentuk row echelonnya. Jadi ada 1 yang bintang artinya angka apapun boleh. Baris kedua berarti 01 bintang-bintang, kita bisa menggunakan angka apapun untuk bintang. Ini ada bentuk row echelon atau bentuk tangga yang tadi. Dia akan menjadi bentuk reduced row echelon jikalau semuanya yang di diagonalnya bernilai 1 dan yang di bawah atau di atas leading satunya ini semuanya harus bernilai 0. Ini adalah bentuk matriks reduced row echelon. Eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan bisa dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara menerapkan operasi baris dasar pada matriks augmented sampai didapat bentuk matriks reduced row echelonnya. Contoh soal 4. Diberikan sistem persamaan linear X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 9, min X tambah 3Y sama dengan min 4, 2X kurang 5Y tambah 5Z sama dengan 17, dan kita diminta mencari solusi sistem memakai eliminasi Gauss-Jordan. Jika Anda lihat kembali, contoh soal keempat ini sama dengan contoh soal yang pertama, yang sebelumnya kita hitung menggunakan eliminasi Gauss dan substitusi mundur. Ini sebagai contoh, kita tahu bahwa hasil perhitungan sebelumnya menggunakan eliminasi Gauss dan substitusi mundur, kita dapat nilai X-nya dari 1, Y-nya min 1, dan Z-nya 2. Dan ini
kita akan meneruskan perhitungan eliminasi Gauss sebelumnya yang telah mendapatkan bentuk matriks low echelon. Karena kita akan memakai Gauss-Jordan, kita akan meneruskan saja perhitungannya. Yang tadi setelah low echelon kita akan menjadikannya reduced low echelon. Jadi pada baris pertama kita melihat apa yang perlu kita sesuaikan. Nilai min 2-nya harus menjadi 0. Caranya adalah baris pertama yang baru itu dari baris pertama yang sebelumnya ditambah dengan 2 kali baris keduanya atau R2-nya. Jadi ini adalah baris pertamanya 1 min 2 39. Kita tambahkan dengan 2 kali baris kedua atau R2-nya. Hasilnya adalah R1 yang baru, baris pertama yang baru, jadinya adalah 10919. Ini kita pindahin ke matriksnya. Oke. Ini berarti sudah sesuai. Berikutnya kita perlu menyesuaikan pada baris yang kedua. Pada nilai 3 ini, karena dia berada di atas leading 1, dia harus bernilai 0 juga. Caranya adalah baris kedua yang baru adalah baris kedua dikurang dengan 3 kali baris ketiga. Jadi ini adalah baris kedua 0135 yang 3 kali R3-nya berarti 3 kali 0012 hasil, dan kita akan kurangkan. Oke, kita sudah menghitung 3 kali R3-nya dan kita kurangkan, kita dapatkan baris kedua yang baru adalah 010-1. Kita pindah kembali ke matriks aritmetiknya. Lalu berikutnya kita kembali ke baris pertamanya. Kita perlu menjadikan angka 9 ini menjadi angka 0 juga. Caranya adalah kita menghitung R1 baru ini dengan R1 yang lama dikurang dengan 9 kali R3-nya atau 9 kali baris ketiganya. Ini ada R1-nya, 9 kali R3-nya kita kalikan. Oke. Lalu kita kurangkan. Hasilnya adalah baris yang baru menjadi 1001. Kita pindahin kembali ke matriksnya. Oke, dan kita dapatkan bentuk reduced row echelon-nya telah didapatkan sesuai dengan gambar yang kita perlukan, reduced row echelon-nya. Dan kita tahu bahwa ini sesuai dengan jawaban sebelumnya. Kalau Anda jadikan kembali ke sistem persamaan, berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama min 1, Z-nya sama dengan 2, dan hasil ini sama dengan hasil dari perhitungan contoh soal pertamanya, di mana sistem ini bersifat konsisten dan terdapat tepat satu solusi. Pada bagian ini diberikan beberapa soal latihan yang bisa Anda coba kerjakan untuk menambah pemahaman. Yang pertama, soal pertama Anda diberikan sistem persamaan linear. X tambah Y tambah Z sama dengan 2, X kurang Y kurang Z sama dengan min 6, 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1. Anda diminta mencari solusi sistem menggunakan Gauss dan substitusi mundur, lalu pakai Gauss-Jordan, dan di bagian ini juga diberikan jawabannya. Anda hanya minta coba menghitungnya. Nanti nilai X-nya adalah min 2, nilai Y-nya itu 1, nilai Z-nya itu 3. Soal yang kedua, Anda diberikan sistem persamaan linear, 4X tambah 2Y kurang Z sama 5, min X kurang 3Y tambah 2Z sama min 1, 2X tambah Y kurang Z sama min 1. Sama juga, hitung menggunakan Gauss dan Gauss-Jordan. Nilai X-nya nanti akan 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Soal ketiga, Anda diberikan 4 buah persamaan linear, X dikurang Y tambah 2Z sama 4, X tambah Z sama 6, 2X kurang 3Y tambah 5Z sama 4, 3X tambah 2Y kurang Z sama 1. Nanti sesudah Anda menghitungnya, Anda akan ketemu bahwa sistem ini inkonsisten, di mana tidak ada solusinya. Tapi Anda silakan coba hitung menggunakan Gauss atau menggunakan Gauss-Jordan. Soal keempat, Anda diberikan sistem persamaan linear 4 buah dengan 4 variabel. Jadi adalah sistem persamaan 4 persamaan linear dengan 4 variabel. Variabelnya W, X, Y, Z. Persamaan yang pertama adalah X tambah Y kurang 2Z sama dengan min 3. Lalu ada W tambah 2X kurang Y sama min 2. 2W tambah 4X tambah Y kurang 3Z sama min 2. W kurang 4X kurang 7Y kurang Z sama dengan min 19.
Nanti Anda menghitung juga menggunakan Gauss dan Gauss-Jordan. Anda akan dapatkan bahwa W-nya sama dengan min 1, X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya 3. Demikian video dari Mathemanesos. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai bertemu pada video Mathemanesos yang lainnya.